Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Di dalamnya kami mendapatkan banyak ilmu dan berbagi pengalaman dengan para guru. Setelah membaca, berdiskusi atau ruang kolaborasi dan elaborasi, tibalah kami untuk membagikan pemahaman tentang budaya positif ini kepada rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. Walaupun telah mengikuti modul 1.4 tentang budaya positif ini, kami masih merasa belum menjadi orang yang lebih baik dalam pengelolaan kelas atau panutan yang paling baik di sekolah. Dengan berbagi pemahaman ini, kami berharap para guru dan tenaga kependidikan di sekolah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan pemahaman atau materi yang kami telah dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 kali ini. Ya, disclaimer dulu istilahnya sebelum kami lanjutkan. Jadi saya ini bukanlah orang yang paling tentu yang lebih baik daripada ustaz-ustazah dalam pembelajaran dan penanganan siswa. Jadi bentuk ini adalah bentuk berbagi pemahaman. Yang kedua, tentu dari segi pengamalan atau pengetahuan, bisa saja nanti setelah diskusi, pada sesi diskusi ada pengetahuan yang jauh lebih bagus atau yang diberitahu oleh ustaz-ustazah, itu bisa kita berbagi pada kesempatan kali ini. Jadi bukan saya saja yang sebagai materi yang tahu semuanya, bisa saja ada ilmu yang ustaz-ustazah miliki yang bisa kita berbagi pada kesempatan kali ini. Jadi judul modul yang akan kami bagikan adalah budaya positif. Ada 7 materi yang sebenarnya kami akan ringkas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai dulu dengan pertanyaan pemantik. Boleh dijawab 2 saja, setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak ada yang salah di sini. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Oke, baik. Tidak ada yang salah. Ya, setuju ya. Saya juga setuju. Ya, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Baik, jawaban dari ketiga pertanyaan ini nanti ustaz-ustazah jawab sendiri setelah mengikuti materi berikut ini. Ya. Kami mulai dengan judul perubahan paradigma belajar. Ya. Nah, ilusi tentang disiplin dan cara menanamkan disiplin positif. Ini kami sebenarnya kalau dibilang PowerPoint bagusnya sebenarnya poin-poin. Nah, hanya saja supaya lebih
eh, tersampaikan maksudnya, jadi kami berikan penjelasan di sini. Ya. Baik, berbicara tentang kata disiplin, maka sebagian besar orang akan mengaitkan dengan kata keteraturan, ketertiban, kepatuhan. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin yang dimaksud lebih dari sekedar kepatuhan, akan tetapi tanggung jawab yang berasal dari dalam diri seseorang. Mari kita lihat beberapa ilusi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi dalam teori ilusi kontrol. Ilusi, ada beberapa ilusi ya dalam pembelajaran. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu khayal-khayalnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada penjelasannya. Baik. Ya, coba simak pertanyaan-pertanyaan yang saya sarikan dari materi pendidikan guru penggerak berikut ini. Oke. Pertama, apakah guru dapat mengontrol murid? Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Terkontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau kita sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid kita. Enak, sholat, pergi sholat cepat. Ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya kalau mereka tidak mau. Ya. Kalau mereka cuma diam. Ya. Tetapi mereka sebenarnya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Dan setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Pasti dia akan berpikir, kalau saya ini tidak seperti ini, apa ini dampaknya? Bisa-bisa dimarahi, dicubit atau segala macam dihukum. Ya. Ya, tentu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya, tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu, tidak dapat mengontrol sepenuhnya. Ya. Yang kedua, apakah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya kan? Penguatan positif bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan mempertimbangkan dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya, saya kasih contoh, sholat duha. Apakah ketika mereka telah SMP, saya datang ke berkunjung ke Madinah, mereka tetap mengerjakan sholat duha secara sukarela atau secara sadar. Bagaimana kita kira-kira Ustaz? Apakah kemungkinan besar mereka sholat duha ketika mereka berkunjung datang sholat duha orang, saya juga sholat duha ya. Padahal kita sudah membiasakan 6 tahun, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan bahkan kalau mereka tidak sholat duha kita atau tinggal di kelas, kita hukum. Ya. Nah, ini bentuk penguatan positif toh. Kita kan berusaha membiasakan mereka dengan hal-hal positif. Apakah kebiasaan yang kita bangun kepada mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 penguatan positif efektif dan bermanfaat? Ya. Ini akan menjadi bahan renungan kita bersama. Ya. Kita lanjut. Apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter?
menuju pada identitas salah, identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena kita ini sebagai guru sulit untuk mengidentifikasi apakah kita ini menjadikan mereka itu merasa berbuat salah dengan tujuan untuk menguatkan karakter. Jadi seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kan kita ini semuanya mungkin pernah, ya. Misalnya, kau memang ini susah diatur, gitu. Jadi kan ada kalimat negatif sebenarnya. Kau ini tidak ada perubahan, selalu saja melanggar. Ya. Kita berharap bahwa itu adalah akan menguatkan karakter. Tapi ini sebenarnya ilusi. Kita berharap dengan kalimat negatif itu membuat mereka merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter mereka. Ini sebenarnya adalah sebuah ilusi. Keempat, apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Kita dapat memaksa, kita sebagai orang dewasa dapat memaksa, ya, supaya ya dengan tujuan yang penting ada kemajuan. Yang kita berharap yang penting ada kemajuan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contoh, ya, kita ini kan yang saya dapatkan dari guru penggerak ini kan saya bagikan ke guru-guru di sini, kan? Ya, dan kita pernah menjadi pelaku itu. Contoh ketika anak saya zikir, ya, kalau ustaz-ustaz ini petugas zikir semua, ya, zikir pagi dan zikir sore, ya. Kita memaksa mereka untuk zikir. Ya. Kalau tidak zikir, kita suruh awas hati-hati. Kita suruh berdiri, ya, lalu kita panggil ke kantor, ya. Ya, anggaplah cara ini efektif. Anggap cara ini efektif. Anak-anak kalau disuruh di masjid diam, tenang, senyap. Kalau berzikir baru bersuara, suaranya nyaring, semuanya semangat. Anggaplah cara ini efektif. Kita melihat kemajuan. Ada kemajuan kita lihat berdasarkan sebuah pengukuran. Ya, berdasarkan laporan dari Ustaz Jimardi bahwa alhamdulillah anak-anak ini semua senyap ketika tidak disuruh bicara dan suaranya nyaring, bersemangat ketika disuruh untuk zikir. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dasar mereka melakukan itu? Coba kita masuk ke dalam ini. Apa dasarnya mereka melakukan itu? Apakah karena takut hukuman? Karena keyakinan mereka dapat pahala? Atau hal lainnya? Ya. Mari kita renungkan bersama. Ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang saya usahakan untuk diarahkan ke bagian agama. Artinya kita hubungkan dengan sekolah kita. Ya. Baik. Setelah mencermati ilusi tentang disiplin tersebut, apakah kita masih akan mempercayai dan melakukan hal-hal yang kurang tepat tersebut untuk menanamkan disiplin pada murid? Adakah cara lain yang lebih baik? Itu kita akan masuk kepada solusinya. Belajar disiplin positif tidak harus dengan hukuman yang menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis. Selain dengan konsekuensi yang lebih bersifat netral, sebagai guru kita dapat menerapkan restitusi. Jadi ada, ya. Nah, sekarang jadi ini akan
kami jelaskan nanti lebih detail. Masuk dulu di penjelasan saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, walaupun ini adalah penelitian dari bukan seorang muslim ya dosen, ya, tapi kita akan ambil untuk kita pakai ini. Baik, silakan cermati perbedaan hukuman konsekuensi dalam tabel ini. Tapi kita coba bedakan dulu sedikit. Sebelumnya ya, kita bedakan beberapa perbedaan. Ya, tolong dijawab. Ya, jadi ada dua pilihannya ini, hukuman atau konsekuensi. Dua pilihannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ini karena dia terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, ini pendapat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Baik, bisa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Ini dia tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi. Disuruh untuk. Oh, maaf, tidak ya, maaf di sini. Murid disuruh tidak disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, baik, kita lihat hasilnya. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Kenapa yang terakhir ini konsekuensi bukan hukuman? Ya, betul sekali Ustaz. Kata PJOK. Ya, karena kan terlambat jadi dia lagi disuruh lari karena temannya mungkin sudah lari. Ya. Silakan cermati perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi pada tabel ini. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Nah, sedangkan restitusi yang ini akan kita pelajari. Restitusi merupakan pilihan. Ya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Saya rasa supaya tidak terlalu lama, saya perlihatkan saja tabelnya. Berlaku pasif dan penguatan hanya dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau restitusi masalahnya terpecahkan. Saya lanjut saya dulu ya supaya nanti bisa dibaca di di PowerPoint yang akan kami bagikan kembali. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kalau hukuman membuat anak sakit, ya baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah kita sepakati memang, sepakati dengan mereka. Ya. Kalau misalnya kalau di mana di masjid, ya kalau di masjid kita gunakan kalau tidak zikir berdiri. Itu kan sudah anak tahu konsekuensinya, ya. Atau hal-hal yang lain. Ya, jadi restitusi ini membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memiliki dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menangkap
menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan, kebaikan universal dan kebaikan yang umum, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita berharap bukan karena tekanan atau karena aturan itu mereka berperilaku, tetapi dari dalam diri mereka. Ya, penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Ya, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik, sekarang kita lihat gambar apa ini? Gambar apa ini, Ustaz? Sepatunya Al-Madinah. Sempat saya foto ya beberapa waktu yang lalu. Nah, coba kita lihat tentang ketertiban, keteraturan. Ya. Kan anak-anak selama sholat duhur dan sholat asar itu alhamdulillah rapi. Ini foto waktu tidak rapi ya. Tapi waktu sholat duhur dan sholat asar setelah dievaluasi oleh Ustaz Mardi rapi, masya Allah. Tapi coba mau dilihat kalau bukan sholat duhur dengan asar, bagaimana itu Ustaz? Berantakan. Ya. Apalagi kalau bukan jam sekolah. Ya. Kalau tidak ada Ustaz di jalan. Ya, tentu ini sebagai bentuk juga evaluasi bagi diri kita. Tentu kita akan mulai dari diri kita sendiri sebagai guru, kita memberikan contoh ya untuk mereka teladani. Ya. Nah, kembali ke sini. Kembali ke keteraturan. Kalau mereka, anak-anak kita ini merapikan sendal atau sepatu, kalau ini dibangun hanya berdasarkan tekanan dari aturan, maka kita akan melihat anak-anak kita ini rapi ketika ada ustaz atau ustazah, rapi ketika ada petugas. Tapi apakah kebiasaan ini akan mereka bawa sampai mereka tua atau mereka di luar sekolah? Ini kan tekanannya dari luar, tekanannya dari aturan. Tentu kan kita berharap ketertiban, keteraturan ini bukan bukan sekedar formalitas nanti di sekolah yang nanti mereka dapatkan ketika nanti di sekolah mereka rapi. Tapi kita berharap ini bisa ditanamkan sampai mereka tua atau berada di luar sekolah. Ya. Saya alhamdulillah mengapresiasi ustazah kalau kita senantiasa membangun anak-anak, membangun kesadaran mereka itu berdasarkan apa manfaatnya, ya kan? Kalau di Islam, agama Islam itu kita membangun kesadaran itu dari apa manfaatnya. Contoh, ya, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Anak-anak kalau kita tekan, hanya menekan mereka dengan siapa sholat, siapa yang tidak sholat. Kalau kita hanya seperti itu, membangun hanya dengan aturan dari tekanan dari atas, itu tidak akan bertahan lama. Bisa jadi mereka itu taat di sekolah, tapi tidak taat di rumah. Sholat berjamaah di sekolah, tidak sholat berjamaah di rumah. Ya, alhamdulillah di sini saya bersyukur sekali kita di Al-Madinah. Ustaz-ustazah biasa saya perhatikan menyampaikan keutamaan, pahala
apa manfaatnya kita merapikan sendal, apa manfaatnya merapikan sepatu, sehingga itu akan membangun membangun budaya berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri, dari dalam diri anak-anak kita. Ya, saya biasa mendengarkan satu saya sampaikan bahwa misalnya contoh misalnya mengaji, ya, apa manfaatnya, apa keutamaannya, ini yang sebenarnya harus kita bangun, ya, yang harus senantiasa kita ingatkan, ya, bukan yang kita bangun siapa mengaji siapa yang tidak, ya, bukan hanya pada aturan, ya, tetapi juga kita membangun berdasarkan kesadaran mereka. Kita masuk ke materi kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku kita itu pasti ada motivasinya, ada penyebabnya. Ya. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang? Kira-kira apa lagi alasan untuk melakukan sesuatu? Ya. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya, ada motivasinya. Bahkan sesuatu yang salah, kalau anak-anak kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ada motifnya. Ya, contoh, anak kelas 6 kemarin itu kasih masuk ikan ke dalam tasnya temannya pajak, ya. Dia kasih masuk ikan di dalam tasnya temannya, habis itu ikan. Ya, langsung pakai. Ya, tentu kita akan tidak langsung menjustis. Kita harus berpikir apa ini sebenarnya motifnya, apa motivasinya nih? Hanya anak-anak kasih masuk ikan yang habis ke dalam tasnya temannya. Ya, jadi kita harus menggali dulu apa sebenarnya yang menjadi motivasinya anak-anak kita berbuat sesuatu, kesalahankah atau sesuatu yang positif? Ya, pasti ada motivasinya, ada motifnya. Ya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi motivasi manusia, mari kita simak penjelasannya. Jadi manusia itu berperilaku itu tiga hal, karena tiga hal saja. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya mereka akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu? Pasti anak-anak seperti itu. Ya. Tapi ini motivasinya dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau ada hukuman yang akan mereka dapatkan, itu motivasinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Ini juga motivasinya dari luar, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasinya dari internal. Tujuannya adalah yang inilah yang kita akan capai, tujuan disiplin positif. Kita bahas secara ringkas satu persatu. Ini yang sebenarnya kami ringkas dari materi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya?
sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Ya, jadi kalau anak-anak taat, bisa jadi juga ini, bisa jadi juga ini. Ya, jadi mereka itu tidak mau ada masalah dengan ustaz-ustazah. Bisa jadi itu ya, permasalahannya yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, baik. Saya refleksi dulu di sekolah kita. Kalau kita biasa katakan, ya, kalau bersih kelas munah bisa dapatkan hadiah. Ya, saya tidak menyalahkan program kita yang sudah berjalan ya. Ya, sementara berjalan ini adalah lomba kebersihan. Kalau bersih kelas munah dapatkan hadiah. Namun penekanannya ini yang ingin saya sampaikan adalah, apakah ini berangkat pada internal mereka, pada sisi dari dalam diri mereka. Ya, kalau mereka membersihkan kelas, sebenarnya motivasinya apa? Ya, dapat hadiah atau merasa ini suatu yang baik dan nyaman kalau kita bersihkan. Ya, itu yang sebenarnya harus kita bangun. Baik, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat mereka memiliki diri positif, karena motivasi berperilaku yang bersifat internal, bukan eksternal. Saya dulu rekam. Ya, Ustazah yang ketiga ini, pernahkah kita berada pada posisi situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Ya, contoh lah, misalnya kita tidak kasih menyuntik teman kita, ya, pernah ya, kita tidak kasih menyuntik teman kita. Mengapa Anda memilih itu? Mengapa Anda memilih itu? Ya, padahal tahu akibatnya pasti musuhi teman tak. Ya. Kenapa sebenarnya kita memilih itu? Ya, mungkin secara sosial mungkin kita akan rugi, ya. Apa? Jadi sebenarnya nilai-nilai apa yang kita perjuangkan pada saat itu kalau kita tidak kasih menyuntik teman tak? Ya. Mungkin nilai kejujuran. Jadi saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita berharap kita membangun budaya positif itu berdasarkan dari dalam diri kita. Contoh kasus kalau dibaca, silakan dibaca dulu. Ini sebenarnya sudah saya share. Kalau Ustazah sudah baca, kita bisa langsung dari ke pertanyaannya.
saudara kita? Tentang bintang-bintang. Baik, kita masuk di pertanyaannya. Karena mungkin sebagian besar sudah pernah baca. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ya, stiker bintang motivasinya. Yang kedua, apakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira apa? Iya. Baik, ya tentu ini menjadi renungan kita membangun budaya positif dari dalam diri anak kita. Ya. Jadi apresiasi ustaz-ustazah tidak salah. Ya, baik kita masuk ke berikutnya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, jadi tidak salah juga. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Jadi ada yang kita beri pengakuan secara khusus, atau kita berikan pengakuan secara pribadi, kita beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, atau fokus kepada proses mereka melakukan kebaikan itu. Contoh pengakuan apresiasi kebaikan. Kemarin saya perhatikan, kita biasa kita kalau mau mengapresiasi anak-anak kita. Kemarin saya perhatikan, saya nyarai sekali membersihkan kelas, semangat sekali. Atau kita rasa empatinya besar sekali. Atau misalnya pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya. Jadi inilah bentuk apresiasi. Jadi tidak selalu tentang hadiah. Ya. Jadi kembali bahwa kita berupaya membangun budaya positif itu dari dalam diri anak-anak kita. Ya. Ini ada sebuah perkataan didukung oleh penghargaan. Saat ini kita ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya percepat dulu soal guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya anak kalau dia berbuat salah. Bapak atau ibu juga buat salah. Pernah mungkin berbuat salah. Pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau misalnya dia berkelahi, kita stabilkan dulu ya. Kita ini bisa pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini tentu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, toh, ya kan? Ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kita dulu jangan langsung dimarahin anak atau diceramai. Ya. Kita tanya dulu apa sebenarnya alasannya. Ya. Ya. Dan kita bisa mengatakan apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok daripada esok hari ke besok. Ya. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu. Misalnya ini contohnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percayai atau di kelas atau di sekolah kita? Ya. Misalnya dia melanggar, kita tanyakan apa sebenarnya, apakah dia benar mereka meyakini itu salah atau benar? Ya sampai sesuatu yang salah diyakini sebagai sesuatu yang benar. Ya, kita tanya dulu, benar atau tidak ini? Salah atau tidak ini? Ya. Lalu kita tanyakan kelasnya dia itu seperti apa? Kamu ini sebenarnya mau jadi apa? Apa yang kamu rasakan ketika
peraturan seperti apa. Oke, ini ada contoh intervensi saya untuk sekitar 30 detik. Jadi kalau intervensi atau restitusi kan banyak biasa kenaan bermasalah. Ya, kalau biasa dalam satu waktu itu langsung banyak kayak 20-an. Ini bisa kita pakai intervensi atau restitusi yang lebih cepat. Ya. Jadi berikutnya adalah keyakinan keras. Jadi ke depan kita akan berupaya di kelas kita itu kita bangun keyakinan keras. Ya. Jadi kesepakatan. Jadi sekolah kita ini juga kita upayakan ada kesepakatan. Kenapa bukan peraturan? Apa perbedaannya Ustaz? Peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan, kalau kesepakatan, ya, jadi ada sifatnya, ya lebih. Kalau hubungan aturan itu lebih mengikat atau dia dari atas ke bawah, ya, press. Kalau kesepakatan itu adalah hasil dari pikiran berdua, atau beberapa anak. Ya. Contohnya misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak dikenakan oleh dua. Saya percoba saja. Jadi kita upayakan ada kesepakatan kelas di kelas-kelas kita. Saya ini sebenarnya belum ada tempelan kelas saya. Saya belum ada tempelan, belum sempat saya buat. Ya, jadi kalau kita mau membangun budaya positif di kelas kita upayakan ada kesepakatan kelas. Ya, ada kesepakatan kelas. Jadi kalau anak-anak kita salah, kita bisa ingatkan, apa sih kesepakatan kita kemarin? Misalnya dia kasih naik kakinya di atas kursi, selalu kan biasa bilang anak kasih naik kaki di atas kursi. Misalnya kesepakatan kita adalah duduk tertib. Ya, misalnya kesepakatan kelas kita duduk secara rapi atau tertib. Ya. Kalau ada yang kasih naik kaki di atas kursi, kita langsung bisa tanya, apa kesepakatan kita kemarin? Ya. Beda kalau kita menanyakan apa peraturannya, ya toh? Kalau kita bilang kesepakatan, maka itu akan berangkat dari diri mereka, kesadaran diri mereka. Apa kesepakatannya kemarin? Tidak boleh kasih naik kaki di atas kursi. Baik. Jadi itu akan menggali keyakinan mereka dari hasil kesepakatan. Ya, jadi dari untuk membuat peraturan atau kesepakatan kelas itu kita awali dari peraturan yang sebelumnya, lalu kita buat keyakinan kelas, dan kita harapkan adanya lingkungan positif di sekolah kita. Termasuk yang terlambat, ya, Ustaz-ustazah. Kalau misalnya anak-anak kita terlambat, kita bisa menggunakan restitusi ini. Kita gali dulu apa penyebabnya, lalu kita stabilkan identitasnya, lalu kita tanya keyakinannya, ini salah atau benar? Salah, Ustazah misalnya. Misalnya saya terlambat bangun, itu benar atau salah? Oke. Kira-kira bagaimana nanti caramu supaya bisa tidak terlambat lagi? Itu kan solusinya berasal dari mereka sendiri. Ya. Nanti kalau bersalah lagi, bagaimana? Ada pertanyaan itu. Bagaimana kalau salah lagi anak berbuat salah lagi? Ya, kita pakai lagi restitusi. Ya, kita lagi gunakan pendekatan restitusi. Baik, Ustaz-ustazah yang kami muliakan, sebenarnya ini kami
kita yang mengikuti pendidikan guru penggerak, ya, supaya materi ini walaupun saya belum terlalu bagus cara penjelasan, bisa lebih bagus lagi didapatkan oleh guru-guru kita yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Saya betul-betul merasakan banyak manfaat dan perubahan paradigma kita tentang pendidikan yang selama ini anak-anak kita itu mungkin ditekan dengan aturan. Ya. Oh iya, persyaratan kita bahwa seharusnya itu kita membangun anak-anak kita itu keteraturan, kerapian, ketertiban mereka itu merasakan nilai-nilai ekspresi mereka. Dan inilah yang kita harus bangun. Kita upayakan, ya, dan tentu tetap kita budayakan bagaimana senantiasa kita tanamkan manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan sehingga muncullah budaya-budaya positif dari ekspresi mereka. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu terbatas untuk kita berdiskusi. Sebenarnya bagus sekali kalau ada diskusi itu gimana? Selesai. Selesai. Satu pertanyaan. Ada pertanyaan satu saja. Apakah ada pertanyaan? Setelah salat zuhur, setelah makan siang katanya ada satu lagi. Kalau makan siang kopi apa rasanya ada. Ditampung saja pertanyaan, dituliskan mungkin tugas saya ini harus dikumpul pekan ini. Jadi harus hasil dari dokumentasi ini akan saya kirim nanti. Berarti barangkali kayak SPP itu lihat tadi dan bisa saja kita ubah menjadi kesepakatan, misalnya SPP di dalam kelas kesepakatan kesepakatan Ya bisa jadi bisa saja kita di kelas itu yang awalnya peraturan kelas kita berubah kita menjadi kesepakatan kelas. Jadi ini sementara saya bicarakan pendidikan Mas Mati, bagaimana di sekolah kita itu ketertiban itu kita awali dari dengan mereka mengetahui manfaat, misalnya manfaat merapikan sendal, manfaat ketertiban. Lalu nanti setelah itu baru kita bangun kesepakatan dengan mereka. Ya, mungkin di Ustazah bisa kita saja dengan sekolah kita itu kita ubah namanya, ya, misalnya Habib, bisa kita ya. nama yang lain. Jujur kami baru dapat ini tentang restitusi, ya kami rasa materinya sangat bagus. Ya hanya mungkin satu ya yang ingin saya
dari motivasinya dari eksternal. Dari motivasinya dari eksternal. Tidak masalah sebenarnya hadiah Ustazah. Sebenarnya tidak ada masalah. Makanya saya sampaikan. Ya. Jadi hadiah itu bisa atau apresiasi itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Ya. Dan tidak selamanya juga hadiah itu bentuknya barang. Atau maksudnya apresiasi itu tidak selamanya bentuknya barang. Bisa saja dalam bentuk pujian, ya, yang misalnya anak-anak, misalnya kita ada apresiasi anak-anak yang paling teladan, kita suruh naik saja ke depan di atas atau tampil di depan teman mereka, itu bentuk apresiasi. Ya. Jadi tidak harus dalam bentuk barang. Adapun kalau anak-anak yang misalnya termotivasi berkat adanya hadiah, ya, kita mungkin bisa saja itu menjadi motivasi dari bagi mereka, ya. Tetapi kita menginginkan motivasinya itu bukan dari luar, ya, itu bukan karena hadiahnya, ya. Sama sebenarnya lomba kebersihan bukan karena adanya pialanya, ya, tetapi karena nilai yang mereka yakini bahwa kebersihan itu nyaman. Nilai yang mereka yakini bahwa kebersihan itu sebuah keindahan. Itu yang sebenarnya harus kita upayakan untuk kita tekankan. Ya, jadi tidak salah, tetapi itu yang harus kita paham. Ya, setelah mungkin kalau ada yang perlu jelas, bagaimana sudah? Sudah jelas, Ustaz. Iya. Aku sudah tangkap bahwa hadiah itu memang baik, ya, hanya saja dia memang dari eksternal. Dan yang terbaik memang sesuatu itu adalah dari internalnya dan tentang keikhlasan. Dan saya lihat ini tentang restitusi mengenai keikhlasan, kan? Ya, memang itu yang terbaik. Ya, sebenarnya untuk penjelasan tentang restitusi sebenarnya bagus ini. Saya sebenarnya sudah siapkan kita workshop, ada contoh-contoh kasus untuk kita praktekkan bagaimana itu restitusi yang kami dapatkan di pendidikan guru pudara ini. Jadi kita praktek sebagaimana kami juga praktek bagaimana menangani permasalahan siswa, ya, bagaimana cara restitusinya. Ya. Mudah-mudahan bisa ada tempat waktu yang kita akan praktik bagaimana restitusi ini kita gunakan. Ya. Ada yang lain saja atau ada yang lain saja? Beberapa kita masuk ke sholat, sudah sholat. Bismillah, yang kami mau tanyakan Ustaz, kalau misalnya kondisi anaknya ini tidak ideal, jadi misalnya kan di kelas punya 4 orang anak yang 3-nya itu boleh dikategorikan agak-agak agak-agak ABK mungkin atau apa, terus satunya itu tidak ABK aja, cuman memang dia tidak mau mendengarkan, tidak mau memang diberikan masukan, dan memang yang 4 anak ini dia yang baik, paham saya sudah paham. Ya. Jadi restitusi ini, ya, menurut kami, ini pernah juga ditanyakan oleh Ustaz Imardi, bagaimana, apakah ini bisa juga kita manfaatkan untuk anak-anak kelas 1? Itu mungkin pertanyaannya juga seperti itu, apakah anak-anak kalau ABK atau yang tidak bisa membalas atau ya tidak bisa menjawab, bisa kita terapkan. Ya, menurut kami yang sudah mempelajari ini, bisa tetap diterapkan kalau anak-anak kita itu dia mampu membalas umpan balik dari pertanyaan kita. Misalnya
kita bertanya, nah menurutmu ini salah atau benar, baik atau buruk? Ya. Kalau paling minimal itu mereka bisa gunakan, mereka sadari itu baik atau buruk, itu bisa kita gunakan restitusi ini. Ya. Paling minimal itu sebenarnya validasi tindakan yang salah. Ya. Dan sebenarnya yang paling penting adalah mencari solusi dari diri mereka. Ya. Kita berupaya untuk mereka ini ya mendapatkan solusi dari kesalahannya. Ya. Jadi kalau anak BK yang tidak bisa sekali untuk merespon, ya mungkin berat untuk kita gunakan. Mungkin bisa lebih kepada kebiasaan. Ya. Ya, bagaimana saudara? Karena sudah masuk waktu zuhur, pertanyaan-pertanyaannya bisa ditampung dulu. Nanti kita akan bisa upayakan ada pertemuan berikutnya. Ya, karena saya juga sambil belajar. Ya, saya juga sambil belajar. Bukan tidak ahli menjelaskan. Saya juga sambil belajar. Dan saya ditugaskan untuk berbagi kepada guru-guru di sekolah. Ya, kita tutup.